Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah. Kalau ini mah nggak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar. Anak beliau sendiri. Melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya, wah anak babeh diangkat jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Thalhah, Zubair. Kalau kita langsung ngomong sama Umar nggak enak dong, dia nggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah. Baik. Hafsah ngomong sama Umar, Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup? Hafsah, saya Abah. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu? Enggak ada. Ada. Saya tahu ada ini. Kalau nggak ada kamu nggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin nggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul, betul? Nah, saya mau tanya, suamimu makanannya apa? Daging? Bukan. Roti. Tempat tidurnya kasur empuk? Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut. Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyak? Cuma 2. Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya, sehingga rumahnya itu disebut Darul Qadha, rumah bayar hutang. Begitu kesederhanaannya. Jadi nggak pakai aji mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak, lewat contoh konkret. Inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. 2, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi.
adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam. Namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang Arab yang hitam. Baduy. Jengkel, dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang lo jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Aiham. Panggil. Kau ditampar? Betul Khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah. Kalau ini mah nggak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar. Anak beliau sendiri. Melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya. Wah, anak babeh diangkat jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa? Kue. Itu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang fake. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Ontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini saudara-saudara menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa.